Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad dalam acara Syiar Ramadan MWC NU Palengan, yang pada hari ini adalah hari terakhir kajian kitab ini. Kita akan mudah-mudahan bisa bersua kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dengan kajian-kajian kitab dalam Syiar Ramadan MWC NU Palengan berikutnya. Hari ini akan kita bahas kitab ini di halaman terakhir, Ayyuhal Walad, isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida fihi khalason. Imam Ghazali pada salah satu muridnya, Isma' memberikan jangan, dengarkan dari saya kalaman akhar, jauh yang lain, wa tafakkar fihi, dan bagaimana kamu bisa berfikir di dalamnya sampai menemukan keikhlasan. Lau annaka ukhbir irad, kalau kamu saya beritahukan bahwa ada salah satu raja minggu-minggu ini akan datang padamu, berziarah, berkunjung padamu, a'lam annaka fi tilkal muddati la tashtagilu illa bi islahi ma alimta anna nadhara sultan sayaqa'u alaihi minat thiyab wal badan wad dar wal furush wa ghairiha. Saya yakin kamu pada masa itu tidak akan sibuk kecuali dengan memperbaiki alimtah, sesuatu yang kamu yakini bahwa sultan itu akan melihat pandangannya tertuju pada terkait dengan baju kamu, badan kamu, rumah kamu, dan tempat-tempat kamu. Wal an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahimun wal kalamul fardu yakfis kaisi al-kisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Dan sekarang kamu harus berpikir pada apa yang saya berikan, yang saya tunjukkan, bahwa kamu harus mengambil satu kaidah, satu kalam, satu dauh yang muncul, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak akan melihat pada bentukmu dan pada kelakuanmu, tetapi Allah akan melihat pada hati dan niat. Kamu tidak penting secara zahirnya. Yang harus dipentingkan itu adalah ikhlas di dalam hatinya. Maka lanjutannya, wa in aradta ilma ahwalil qalbi fandur ilal ihya wa irihi min musannafatihi. Ketika kamu ingin mengetahui tentang ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang hati, bagaimana hati akan bersih, bagaimana cara membersihkan hati, kemudian bagaimana kita selamat dari perkara yang bisa
menghilangkan amal-amal zahir, maka fandur ilal ihya oleh Imam Ghazali disarankan kita harus melihat kitab Ihya-nya, Wairi dan kitab-kitab yang lainnya. Karena di dalam kitab Ihya, wahadal ilmu fardu ainin, ilmu ahwalil qalbi ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya termasuk fardu ain. Beliau membagi di dalam kitab Ihya itu ilmu itu menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain, yang dimaksud fardu ain adalah ma huwa ma ta'ayyana ada'uhu ala kulli wahidin mukallafin, yaitu sesuatu yang tentu untuk mengerjakannya pada setiap orang mukallaf. Semua orang mukallaf harus mengerjakan. Kemudian yang dinamakan fardu ain, fardu kifayah adalah ma law qama bil ba'du saqata ujubuhu anil baqin. Hakikatnya fardu ain itu di dalam kitab Lubbul Usul adalah wajib pada seluruh mukallaf, hanya saja ketika sebagian orang mukallaf sudah mengerjakan, maka saqata ujubuhu anil baqin. Ma law qama bil ba'du saqata ujubuhu anil baqin adalah kewajiban yang mana ketika sebagian mukallaf sudah melakukan, maka kewajiban itu lepas bagi yang mukallaf yang lain. Nah, ini di dalam kitab Ihya Imam Ghazali membagikan ilmu itu menjadi dua, yaitu fardu ain, fardu yaitu kewajiban bagi seluruh orang mukallaf. Yang kedua ada fardu kifayah. Nah, pembicaraan di dalam kitab Ayyuhal Walad ini yang sekarang terkait dengan ahwalil qalbi. Seperti halnya ikhlasnya kita di dalam melakukan ibadah, ini menurut Imam Ghazali termasuk hadzal ilmu fardu ainin. Ilmu ini, ilmu tentang ahwalul qalbi ini merupakan bagian dari fardu ain yang harus diketahui dan dilakukan oleh semua orang mukallaf. Ini pesan Imam Ghazali kepada santrinya yang termuat di dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Kemudian nomor 4, karena ini lanjutan dari pembahasan di awal bahwa ada 4 perkara allati yambaghi laka an taf'alaha. Ada 4 kelakuan yang harus dilakukan oleh kita atau santrinya Imam Ghazali, tapi itu secara khusus, secara umum bagi kita seorang Islam, Muslim. Yang nomor 1, 2, 3 sudah selesai. Kemudian yang terakhir nomor 4, ar-rabi'u, yang patut kita lakukan, alla tajma'a minad dunya aksara min kifayati sanatin. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'di hujuratihi. Wa qala Allahumma ja'al quwwata ali Muhammad kafafan. Nomor 4 yang patut kita lakukan adalah bagaimana kita tidak mengumpulkan dunia itu lebih banyak dari kecukupan 1 tahun. Jadi kita bekerja sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, utamanya bagi orang yang sudah punya keluarga harus mencari nafkah. Hanya saja jangan sampai melebihi kebutuhan kita dan keluarga kita lebih dunia itu dari 1 tahun. Kamakana Rasulullah ini wejangan atau warning dari Imam Ghazali ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap libak di hujratihi. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alku ta'ala Muhammadin kafafan. Ya Allah, mudah-mudahan ajunan memberikan kekuatan pada keluarga Muhammad, kekuatan makanan pokok kafafan yang bisa mencukupi. Nabi Muhammad itu walam yakun yu'iddu dzalika likulli hujratihi. Menyediakan dalam 1 tahun, tidak menyediakan terhadap semua keluarganya. Bal kana yu'iddu liman alimah anna fi qalbiha dha'fan.
Nabi Muhammad itu yang berdoa seperti itu dalam masa 1 tahun, bagaimana punya dunia, masalah harta yang bisa mencukupi 1 tahun, ini bagi sebagian keluarganya yang masuk kategori Nabi Muhammad itu alimah yakin mengetahui an-nafi qalbiha dha'fan. Di dalam hatinya masih ada kebutuhan, masih ada kelemahan dan sebagainya. Wa amma man kanat sahibata yaqinin fama kana yu'iddu laha aktsara min quwwati yaumin wa nisbin. Bagi keluarga Nabi Muhammad yang diyakini bahwa punya keyakinan, tidak akan berontak, tidak akan menjadi masalah bagi keluarganya ketika tidak ada makanan pokok atau masalah dunia, maka Nabi Muhammad itu hanya menyediakan tidak lebih dari bagaimana mencukupi 1 hari, 1 malam. Fi quwwati yaumin wa nisfin, 1 hari lebih, separuh. Ini diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam sahih kitab sahihnya. Yang dimaksud kafafan adalah ma yakfihim min wari ziyadatin wala israfin. Jadi Nabi Muhammad itu meminta terhadap sebagian keluarganya itu meminta tentang dunia, tentang kebutuhan hidupnya itu bagaimana dikuatkan, dicukupkan dalam 1 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Min wari ziyadatin, tanpa lebih, atau wala israfin, atau lebih banyak. Tapi tidak kurang. Itu bagi sebagian keluarganya. Terhadap keluarga yang sudah punya keyakinan kuat, Nabi Muhammad itu cuman berdoa minta kecukupan mingkuti yaumin wa nisfin. Kekuatan kecukupan dari 1 hari dan separuh. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitab ini melanjutkan yang terakhir, ayyuhal walad inni katabtu fi hadzal fasli multamasatika fayambaghi laka an ta'mala biha. Jadi saya sudah tulis dalam fasal ini menurut Imam Ghazali pada santrinya, yaitu sesuatu yang bisa dipegang oleh kamu, dan fayambaghi laka an ta'mala, wajib bagimu, patut bagimu untuk mengerjakan. Jangan sampai la tansani fihi, jangan sampai kau lupa padaku dalam apa yang saya berikan nasihat itu. Min antadhkurini fi solihi du'aik. Imam Ghazali itu meminta bagaimana tidak dilupakan pada saat santrinya itu berdoa di dalam doanya. Ini terakhir ya, doa. Wa mad du'a allati sa'alta minni fatlubhu min da'awatis soha. Doa-doa yang sahih. Sarannya jangan ambil dari doa-doa yang hadisnya dari mungkarat atau maudhu'ah. Waqra hadzal du'a fi awqatika khususan fi aqabi salatika. Dan bacalah doa ini, doa yang ini di dalam waktu-waktumu, khususnya setelah Anda sholat. Apa doa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali pada santrinya, khususnya pada saat kita setelah sholat? Ini yang terakhir ini, saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan nikmati tamamaha. Minta pada Allah nikmat dengan sempurnanya. Wa minal ismati dawamaha. Dan minta penjagaan dari Allah semuanya, seluruhnya. Wa minar rahmati sumulaha. Dan minta rahmat, belas kasih Allah secara keseluruhan. Wa min afiyati husulaha. Serta minta sehat wal afiat. Penting ini sehat wal afiat ini. Wa minal aishi arghadaha. Minta kehidupan yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang mengenakkan badannya. Wa minal umri as'adaha. Minta umur bahagia. Wa minal ihsani atammaha.
dan pekerjaan baik bagaimana kita sempurna melakukannya. Wa minal in'ami a'ammaha, serta nikmat yang a'ammaha, keseluruhan. Wa minal fadli a'zamaha, minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal lutfi aqrabaha, dan minta belas kasih dari Allah yang dekat terhadap kita sekalian. Ini doa yang dianjurkan Imam Ghazali pada santrinya. Kemudian doanya dilanjutkan, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, kun lana. Ya Allah, berikan saya manfaat Anda, ajunan di Allah, lana manfaat bagi kami, wa la takun alaina, dan beda ajunan alaina, mudarat bagi kami. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, mudah-mudahan ajunan memberikan husnul khatimah. Bagaimana ajal kita pada saat dicabut menjadi ajal yang sa'adah. Wa haqiq bizzati amalana. Waqrin bil afiyati uduwana wa asalana. Waj'al ila rahmatika masirana wa malana. Wasbub sijala afwika ala dhunubina. Wa munnah alaina bi islahi uyubina. Waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana. Ya Allah, wa alaika tawakkalna wa i'timaduna, tawakkuluna wa i'timaduna. Ini doanya Imam Ghazali yang diajarkan kepada santrinya di akhir kitab Ayyuhal Walad ini. Saya langsung bacakan ya, untuk lebih efisiennya waktu. Allahumma tsabbitna, lanjutan doanya, Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Wa a'idna fid dunya min mujimatin nadama yaumal qiyamah. Wa khaffif anna thiqlal auzari. Warzuqna insyatal abrar. Waqfina wasrif anna syarral asrar. Wa'tik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa masyaikhina minan nar. Birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar. Ya Halimu ya Jabbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, wa ya Awwalal Awwalin, wa ya Akhirul Akhirin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Arhamar Rahimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa bagus ya kalau kita bacakan, terutama setelah kita sholat. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali pada santrinya secara khusus pada kita sebagai orang muslim, baik untuk kita amalkan ini. Terutama nanti malam ini, di dalam bulan Ramadan tahun ini adalah tanggal 25 Ramadan. Yang mana termasuk tanggal ganjil dari akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga ada kemungkinan nanti malam ini adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Yang mana ketika kita ibadah pada malam itu, khairun min alfisah, lebih bagus, lebih baik daripada kita ibadah selama 1000 bulan. Yang dalam kitab I'anatut Talibin, yang dimaksud 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan, kalau tidak keliru seperti itu. Amalan doa khusus sebagaimana sabda Nabi Rasulullah, ketika kita menghadapi malam Lailatul Qadar dianjurkan oleh Nabi memperbanyak amalan atau doa, Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwa fa'fu anna. Riwayat yang lain, Allahumma innaka afun tanpa akarimun, tanpa lafal karimun, tuhibul afwa fa'fu anna. Tapi di kalangan kita setelah kita sholat witir membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma inna ajunan innaka sangkun ajunan afun zat pemaaf, karimun torzat se lampe tuhibbu seseneng al-afwa dek ka seneng ajunan, dek ka al-afwa dek ka nyapora
fa'fu, makanya por ajunan tuan anna dari kaulu sadajat. Ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad khusus ketika kita meyakini pada malam itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Terkait malam Lailatul Qadar ini, Nabi Muhammad tidak memberikan malam pasti tanggal berapa. Hanya saja dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashar awakhir min Ramadan minal witri ya. Jadi di hati-hati, maksudnya bagaimana kita dianjurkan mencari malam Lailatul Qadar itu tanggal ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23 kita sudah lalui. Kemudian malam nanti ini malam 25, malam 27, kemudian malam 29. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mujtahid mustaqil yang kita anut di dalam pendapatnya, di dalam kitab I'anatut Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Imam Syafi'i memprediksi lebih dekat di tanggal malam 21 dan 23. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau tanggal ganjil akhir 10 Ramadan tepat sesuai dengan malam Jumat, disitulah malam Lailatul Qadar diyakini turun. Jadi nanti malam ini ulama berpendapat. Imam Ghazali yang ngarang kitab Ayyuhal Walad ini berpendapat malam Lailatul Qadar bisa diketahui dari awal bulan Ramadan. Nah, kalau awal bulan Ramadan kita mulai pada hari Selasa, karena kemarin itu hari Selasa atau hari Jumat, maka diyakini, diperkirakan oleh Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Jadi insya Allah menurut prediksi Imam Ghazali, karena kita memulai bulan puasa itu dari hari Selasa kemarin, tanggal 1, maka menurut prediksi beliau akan jatuh pada tanggal 27 yang akan datang. Maka dari itu, karena sekarang hari terakhir, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Bagaimana kita fokuskan ibadah kita khususnya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita akan beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian amal kita bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dalam syiar Ramadan MWC NU Palengan season berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kondu